Selamat siang untuk para pengunjung yang berdatang di wisata Grobogan Watu Bogo. Selamat berlibur di akhir pekan di wisata Grobogan Watu Bogo. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan kali ini saya berada di sebuah tempat wisata yang bernama Grojogan Watu Purbo. Jadi tepatnya itu di Kabupaten Sleman. Nah, tempat wisata ini ternyata berdekatan dengan Gunung Merapi. Nah, nanti untuk keadaan dan situasi kondisi di sini nanti kita akan melihat sama-sama. Jadi tetap ikuti perjalanan saya.
Halo guys, sekarang saya lagi duduk santai ya di bawah Grojongan Watu Purbo. Jadi saya lagi menikmati keindahan alam di sini.
By the way, saya sendirian ya guys. Ya, begitulah, sambil jalan sendiri, sambil menikmati keindahan di sini. Nah, selain kalau kita lihat dari jauh itu dia nanti akan menyerupai semacam air terjun ya. Jadi di sini tingkatannya itu ada 6 tingkat, nanti bisa dihitung sendiri. Nah, kemudian sumber air yang turung. Nah, ini sebenarnya itu asalnya itu dari Gunung Merapi ya. Jadi ini sejalur, airnya tuh sejalur dengan Gunung Merapi. Nah, kemudian di tempat wisata ini itu juga berbatasan ya. Sebelah sini masuknya itu Provinsi Yogyakarta, DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan perbatasan sebelahnya itu sudah masuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi sudah masuk sudah masuk Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi yang memisahkan antara dua provinsi ini adalah air ini ya, Grojongan Watu Purbo. Jadi sebelum dijadikan tempat wisata di sini, nah itu awalnya itu tempat ini merupakan wilayah pertanian ya, pertanian dan juga perkebunan untuk warga yang dulu sebelumnya itu tinggal di sini. Jadi kebanyakan mata pencarian mereka itu adalah berkebun dan juga bertani. Tetapi setelah wisata ini dibangun, masyarakatnya itu mulai mengungsi ya, mulai pindah ke tempat yang ya berdekatan juga sih di sini. Masyarakatnya pindah dan tempat ini dijadikan tempat wisata ya, tempat wisata. Kemudian kalau pertama kali Watu Purbo ini didirikan itu pada tahun 1975. Nah, itu atas perintah dari Balai Besar ya, wilayahnya itu wilayah sungai untuk didirikan sabodan. Jadi di sini dibilang yang bertingkat itu airnya itu dibilang sabodan ya, sabod ya, dam. Nah, kemudian mereka mendirikan sabodam ini itu tujuannya sebagai kantong lahar ya, yang dimana jika terjadi misalnya terpahan lahar dingin ya, kantong lahar tersebut ini dapat menampung material. Jadi dapat menampung material sehingga tidak membahayakan warga. Nah, itu kemudian asal usul 6 tingkatan Sabo, ini kan ada 6 tingkatan ya, bisa dilihat sendiri. Nah, asal usulnya itu awalnya itu hanya 3 ya, hanya 3 tingkatan. Ini kan 6, tapi sebelumnya itu hanya 3 tingkatan. Nah, namun karena terjadi erosi pada bagian bawah tingkat, nah kemudian pada tahun 1980 itu ditambah lagi sabodam sebanyak 2 tingkat ya. Jadi yang awalnya 3 itu mereka tambah lagi membangun 2 sabo itu. Kemudian dan selanjutnya ditambahkan 1 tingkat lagi ya. Jadi ya bisa dilihat sendiri, ini sudah jumlahnya sudah ada 6 sabo ya, 6 sabodam. Nah, kemudian nah, kalau untuk asal usul namanya sendiri itu berdasarkan dari batu-batuan yang terdapat di sekitar sini ya. Kalau misalnya nanti kawan-kawan ke tempat ini, itu banyak sekali batu-batu yang berada di mana-mana ya. Jadi asal muasal nama dari Grojongan Watu Purbo itu diambil dari batu-batuan yang berada di lokasi wisata di sini.
Jadi sebelum didirikan Wato Purbo ini kan masyarakat ini bingung. Sebenarnya ini kita mau namakan apa ini tempat wisatanya. Nah kemudian karena masyarakat melihat bahwa oh di tempat ini banyak bebatuan, sehingga mereka menamakan tempat ini adalah Grojongan Watu Purbo. Kalau Watu itu kan artinya batu, kalau Purbo itu kan purba ya, batu yang memang sudah ada sejak dulu gitu. Nah kemudian kalau dilihat lagi awal mula mereka membuat tempat ini menjadi tempat wisata itu karena adanya potensi keindahan Sabodam ya. Nah kemudian mereka mulai berpikir wah ini kayaknya bisa mendatangkan mendatangkan atau meningkatkan perekonomian warga sekitar sini. Nah kemudian sejak tahun 2017 warga pun mulai bergotong royong ya setiap hari Minggu selama 2 tahun untuk mereka tuh membangun objek wisata di sini. Nah selain itu ada juga mereka mendapatkan dukungan dari Bapak Kades dari Merdiko Rejo ya. Nah jadi Bapak Kades ini periodenya itu 2014 sampai 2020, maksudnya masa jabatannya ya dari 2014 sampai 2020 ya 2020. Nah di mana beliau merencanakan pada setiap mencanangkan ya pada setiap dusun-dusun yang wilayahnya memiliki potensi untuk dijadikan tempat wisata ya. Kemudian untuk perkembangannya sendiri itu pada tahun 2019 beberapa wisatawan mulai muncul ya. Nah kemudian karena melihat bahwa oh ini wisatawan juga nih banyak yang bermunculan, baik wisatawan lokal maupun internasional ya dari luar. Nah kemudian ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang mendiami tempat ini, itu mereka mulai berpikir untuk wah ini wisatawan banyak juga ya. Bagaimana kalau kita menjual, misalnya kayak berjualan gitu, berjualan minuman atau makanan. Nah dari situ mereka mulai untuk berjualan minuman dan juga makanan, sehingga para wisatawan yang datang ke sini itu tidak kelaparan ya. Jadi mereka mulai berjualan. Jadi sepanjang sini tuh banyak warung-warung makan juga, warung makan. Terus ada WC-nya juga, kalau mau buang air kecil, buang air besar ya bisa juga ya. Nah kemudian guys, pokoknya tempat ini rekomendasi deh buat kalian yang pengen untuk menyendiri, maksudnya sendiri, mengambil waktu sendiri untuk tidak mau memikirkan hal-hal yang terlalu rumit ya. Pokoknya pengen sendiri itu kalian bisa kesini ya. Ini tempatnya recommended sekali buat kalian. Saya tadi dari rumah ke sini tuh dari jam 10 ya, dari jam 10 sampai sekarang nih belum pulang guys. Karena memang aduh Tuhan, bukan apa-apa sih, cuma tempatnya ini memang sangat sangat sejuk dan juga coba kalian bayangkan guys, bunyi air, maksudnya bunyi air nih kayak membuat kita itu betah berlama-lama di sini menikmati keindahan wisata Watu ini ya, wisata Watu ini ya. Jadi ya pokoknya kalian harus kesini, tempatnya bagus. Jadi ya terserah kalian mau datang dengan siapa, mau datang sendiri atau mau datang dengan pacar atau mau datang dengan suami, istri, anak, teman, sahabat ya, semua itu terserah kalian ya. Pokoknya tempat ini bagus, sangat bagus untuk refreshing ya. Sangat recommended banget, sangat bagus guys. Nah kemudian untuk karcis masuknya itu 3.000 per orang. Kalau pakai motor
Ya kalau pakai motor harganya 5.000, kalau pakai mobil itu harganya 10.000, kalau karcis untuk masuk ke sini 3.000. Jadi ya sudah, ini ya sesuai dengan kantong ya guys. Jadi pokoknya kalian harus ke sini lah, harus ke sini. Wah, ini bagus banget sumpah. Jadi ini bisa dikatakan tempat ini tuh sudah sekitar 4 atau 5 kali tempat ini dijadikan tempat pembuatan film ya. Film-film yang kita biasa nonton itu ada beberapa film yang mereka jadikan tempat untuk pengambilan gambarnya itu di sini guys. Jadi pokoknya dijamin dia bagus banget tempatnya. Nah begitu guys. Kemudian ini airnya ini sebenarnya ini ya jernih, bersih, cuma karena memang dari atas sekitar Gunung Merapi ke bawah sedikit itu ada penggalian ya. Jadi ada pengambilan batu dan juga ada pengambilan pasir. Jadi membuat air yang di bawahnya itu kan kotor, keruh begitu. Tapi sebenarnya tuh bersih. Airnya bersih, cuma sekarang lagi menggunakan ekskavator untuk mengangkat batu, mengangkat pasir. Jadi ya begini, airnya begini, tapi dijamin air ini, maksudnya warna airnya tidak mempengaruhi kedatangan kalian ke sini. Pastinya sangat menghibur, sangat tenang, sangat adem. Masyarakat di sini juga welcome ya, siapapun kalian mereka menerima dengan baik. Jangan inilah, maksudnya kalau merasa bosan, merasa jenuh, merasa capek, pengen untuk menenangkan diri, pikiran, semua. Nah, kalian bisa ke sini. Di sini tuh tempatnya wow, sumpah guys, kalian harus ke sini. Wisata ini tuh bukan miliknya provinsi ya. Bukan miliknya provinsi DIY, tapi ini adalah inisiatif dari Pak Kades setempat di sini. Nah, pada masa jabatannya dia memiliki inisiatif untuk bagaimana supaya masyarakat ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak atau bisa mendapatkan penghasilan dari alam yang bisa dikelola begitu. Nah, maka terjadinya ini guys. Jadi tempatnya sumpah keren banget sumpah. Gue kalian harus kesini deh guys. Ini saya lagi duduk santai, lagi menikmati pemandangan di sini. Jadi kalian bisa kesini guys. Untuk harga makanannya juga itu terjamin ya. Ya Pak. Untuk harga makanannya juga terjamin. Kalian mau makan apa aja ada di sini. Misalnya kayak mau ya kalau panas gitu kan, panas, kalian bisa beli minuman dingin di sini. Ada juga tersedia minuman dingin, misalnya Nutrisari atau Marimas atau apapun lah, itu tersedia di sini. Nah, kemudian untuk misalnya kayak mau makan pop mie atau mie goreng, mie rebus, Indomie, wah itu semuanya sudah tersedia di sini ya guys. Jadi kalian bisa langsung ke sini saja. Begitu guys. Tapi kalau sudah merasa bosan, udah merasa jenuh, udah merasa pusing, ya kalian bisa merefleksikan diri, otak, pikiran, ya perasaan, semua di sini. Pokoknya kalian harus ke sini ya. Ini tempatnya bagus banget guys, sumpah. Kayak masih alami begitu guys. Nah ini. Jadi airnya ini langsung dari Gunung Merapi. Jadi satu jalur ya. Satu jalur langsung dari Gunung Merapi turun ini sepanjang ini sampai ke bawah sana itu sejalur gitu. Jadi di sini tuh di atasnya lagi tuh ada tempat wisata seperti begini. Cuma wah di sini tuh keren banget. Semuanya tersedia di sini. Kalian harus datang lah yang belum pernah kesini ya guys. Oke guys, begitu dulu ya. Nanti kita akan berjumpa di vlog-vlog yang berikutnya. Oke, sampai jumpa guys.